Oke, untuk percobaan keempat yang berakit rangkaiannya kali ini ialah Hasemi dengan saya sendiri dan teman saya Ryoga. Sebelum melakukan perakitan, berikut ini merupakan skema percobaan keempat di Proteus. Kurang lebihnya seperti ini. Bisa dilihat rangkaian ini memiliki 3 input dan menggunakan 2 gerbang logika, yaitu gerbang AND dan gerbang OR. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja merakit rangkaian keempat sambil saya menjelaskan secara singkat bagaimana proses perakitan pada percobaan kali ini. Mula-mula kami menentukan kabel jumper mana yang akan menjadi bagian dari VCC dan mana yang akan menjadi bagian dari ground, lalu menyambungkannya ke seluruh breadboard. Setelah itu kami memasang komponen utama seperti switch, IC32 dan IC08. Tak lupa juga kami memasang resistor di depan switch agar hasil inputnya tidak mengambang. Untuk menyambungkan kabel jumper ke IC, saya akan mencoba menjelaskan sebisa saya. Untuk switch pertama, kita memasukkan 3 input. 3 input ini akan dihubungkan ke IC OR atau IC32. Ketiga jumper tersebut akan dihubungkan ke pin pertama, pin keempat, dan pin ke-13 untuk inputnya. Lalu untuk switch kedua, itu memiliki 2 kabel jumper sebagai inputnya. Untuk kabel jumper pertama disambungkan ke IC32 ke pin kedua. Untuk kabel jumper keduanya dimasukkan ke IC08 dan ke pin 1. Switch ketiga juga memiliki 2 kabel jumper sebagai inputnya. Kabel jumper pertama itu disambungkan ke IC08 di pin kedua. Lalu untuk jumper kedua disambungkan ke IC32 di pin ke-12. Setelah kita merakit rangkaian ini, sekarang saatnya masuk ke bagian pengetesan. Bagian ini akan menjadi penentu apakah rangkaian yang kita rakit dapat menyala dengan baik atau tidak, atau logikanya berjalan atau tidak. Setelah dites, ternyata rangkaian yang kami rakit ini hanya satu LED saja yang menyala. Padahal di modulnya seharusnya kedua-dua LED tersebut harus menyala. Setelah kami otak-atik, ternyata permasalahannya di bagian resistor pada switch. Pada resistor pada switch itu kendor, harus dikuatin lagi. Dan setelah kami memperkencang resistor di bagian switch, akhirnya rangkaian yang kami rakit berjalan sebagaimana mestinya. Logikanya juga berjalan sesuai dengan tabel kebenaran yang ada di modul. Untuk saat ini kami anggap percobaan yang kami rakit ini berhasil. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait rangkaian 2 yang dirakit oleh saya sendiri yang bernama Indah Nurlaya Ramadhani bersama teman saya Daniel Sitorus. Jadi, sebelum
kita membahas dari rangkaiannya ini, mari kita lihat dari Proteusnya dulu. Oke, dapat dilihat dari Proteusnya ini bahwa rangkaian ini memiliki dua inputan S dan R, lalu memiliki beberapa gerbang yakni AND, NOT, dan NAND. Berhubung NAND itu merupakan gabungan dari gerbang NOT dan AND, jadi di rangkaian ini kita dapat menggunakan dua IC yakni NOT dan NAND. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan secara singkat saja terkait mengenai perakitan rangkaian kedua ini. Dimulai dengan memasangkan switch pada papan roti dan IC. Lalu memasangkan kabel jumper untuk menentukan di mana letak VCC dan ground, dan tak lupa menyambungkan kabel jumper lain untuk menghubungkan arus yang ada di papan roti. Lalu menghubungkan input dari switch menuju gerbang IC AND dan OR. Lalu memasukkan inputan untuk gerbang NAND. Karena gerbang NAND itu merupakan gabungan dari gerbang NOT dan AND, maka kita bisa masukkan inputnya dari situ. Lalu memasang lampu LED. Dan memasangkan kabel jumper pada inputannya yakni pada katoda, dan anoda diberi resistor, dan tak lupa diberi kabel jumper untuk menghubungkan arus pada papan roti. Lalu diberikan resistor pada anoda untuk menyeimbangkan volt pada lampu LED. Lalu pada switch tidak lupa kita berikan resistor agar tidak mengambang. Setelah semua komponen yang ada di papan roti terpasang, kita akan mencoba apakah rangkaian tersebut berhasil dengan memasangkan dengan Arduino-nya. Kita hubungkan kedua kabel VCC dan ground, lalu kita tes dengan memasukkan input, dan lampu berhasil menyala. Sebelum kami akhiri video ini, ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata kami melewatkan satu bagian kecil, di mana kami lupa untuk menyambungkan kabel jumper VCC dan ground ke IC. Tapi mengapa IC masih bisa bekerja meskipun tidak dihubungkan ke VCC? Ada beberapa alasan yang bisa saya temukan di internet, tapi yang paling masuk akal menurut saya adalah karena adanya arus bocor kecil yang melalui pin input ketika pin tersebut diberi sinyal high dari sumber lain. Tegangan lain ini buat gerbang logika hidup, meskipun sangat lemah dan tidak stabil. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya harap kesalahan kecil ini dapat menjadi pelajaran untuk praktikum selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.